Pertama-tama, ya saya merasa sedih aja. Kenapa bangsa ini tidak pernah bisa keluar dari masalah yang sangat prinsipil. Kalau di luar negeri itu, yang diuber pajak itu mafia-mafia. Jadi kalau orang boleh hebat, tapi kalau sama orang pajak pasti kalah. Biasanya mafia akan jatuh karena pajak. Yang saya sedihnya karena apa? Karena di sini yang mafianya ada di dalam pajak itu. Saya tidak mengatakan semua dirjen pajak ya. Oknum-oknum ini. Oknum-oknum berpura-pura sebagai fiskus, tapi sebetulnya mental mafia. Ini yang merusak bangsa ini. Khususnya merusak Departemen Keuangan yang memalukan kita semua. Ini sudah pasti menjadi pembicaraan di internasional. Di internasional bahwa bangsa ini masih ada fiskus yang model begini. Dan ini masih setelah kasus RAT ini bukan berarti sudah tidak ada, masih ada. Mungkin levelnya yang level di bawahnya RAT. RAT ini kan eselon 3. Di bawah eselon ini pun masih banyak yang berkeliaran, yang kerjanya mengancam-ngancam pengusaha, dan ujung-ujungnya memeras. Ini yang sebetulnya yang harus diselesaikan, Bu Menteri. Kita masih menggunakan metode man to man, orang ketemu orang. Ini penyakitnya. Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi. Apalagi kalau wajib pajaknya memang dia tahu bahwa ini dia punya kesalahan. Ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, ya terjadi transaksi. Itu tidak bisa dihindari. Dan bisa terjadi kapan saja. Besok kita selesai, besoknya minggu depan ada lagi. Karena Ibu membawahi 44.000 pegawai pajak itu. Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua. Sistemnya apa? Ya digitalisasi. Masa orang saya hebat-hebat di Departemen Keuangan, di Dirjen Pajak nggak bisa membuat sistem yang kayak gini? Ini masalah mau atau tidak aja. Kalau kita nggak bisa buat sendiri, kita minta dari luar negeri suruh buatin sistemnya. Murah kok buat sistem-sistem begitu. Yang penting WP itu sudah tidak lagi ketemu dengan si fiskus. Itu nanti kalau udah nggak jadi menteri, Ibu, kalau sistemnya masih begini, pasti muncul lagi. Gayus begitu meledak, sekarang RAT, dan masih banyak menurut hemat saya yang model-model RAT. Banyak itu tidak dominan, yang lebih dominan lebih banyak, yang baiknya pun lebih banyak. Pegawai pajak yang baik-baik, yang benar-benar juga banyak itu. Tapi mereka akibatnya perbuatan RAT, muka mereka tercoreng semua, termasuk muka Ibu Menteri, tercoreng mukanya. Sampai-sampai Ibu naik Alphard aja disorot. Yang naik Alphard kayak Ibu itu bukan hanya Ibu, Bu. Seluruh menteri, seluruh pengusaha banyak saya lihat, Bu. Turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Cuma sekarang karena Ibu lagi diserang, ya sekarang apapun yang Ibu lakukan, Bu Menteri, pasti disorot. Netizen. Jadi ini istilahnya kalau orang Betawi bilang, lagi apes Ibu nih. Bener. Ya saya lihat di foto di media sosial sih, potongannya sama gitu. Kecuali mata saya udah ini, gitu loh. Jadi ini yang kena apes Bu Menteri. Ya, jadi bukan Bu Menteri yang salah gitu loh. Saya sih masih meyakini Bu Menteri punya integritas dan punya ini. Cuma kalau saya lihat dari di sini, kerjaan Ibu ini banyak sekali ini. Tumpang tindihnya sehingga waktu untuk fokus tuh juga menurut hemat saya ada keterbatasan. Pasti ada keterbatasan. Lagi ngurus sibuk-sibuk ngurusin bea cukai, pajaknya berantakan.
ininya rusak, yang di jalan yang lainnya, itulah manusiawi, Bu. Jadi menurut hemat saya yang harus diperbaiki sistem. Ganti sistem, Bu. Kurangi yang namanya pertemuan antara fiskus dengan wajib pajak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.